Saudara, donor plasma diyakini sebagai salah satu cara pengobatan pasien COVID-19. Bahkan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah mencanangkan gerakan nasional donor plasma konvalesen. Di Provinsi Bali, saudara, donor plasma konvalesen telah dilakukan berbagai pihak sejak beberapa waktu lalu. Nah, terkait dengan donor plasma konvalesen ini, kita telah terhubung secara virtual dengan Kepala UTD PMI Provinsi Bali, Dr. Igede Wiryana Patrajaya. Om Swastiastu, Dokter. Om Swastiastu, selamat sore untuk pemirsa semua. Iya, terima kasih dokter sudah bergabung bersama kami. Dokter, ini terkait dengan adanya donor konvalesen ini sebenarnya kan sudah dilakukan oleh sejumlah warga ya dokter ya. Tapi sebenarnya apa yang membedakan donor darah dengan donor konvalesen ini, dok? Oke, kalau donor darah yang sudah kita jalankan dari dulu itu adalah dari masyarakat yang ingin mendonorkan darahnya tanpa ada penyakit-penyakit tertentu yang kita anggap berbahaya untuk kegiatan transfusi darah. Tapi untuk donor plasma konvalesen ini memang pendonornya adalah mereka penyintas atau mereka yang sudah pernah terpapar COVID-19. Itu yang kita jadikan sebagai pendonor plasma konvalesen. Gitu. Ya. Baik, ya dokter, artinya selain syaratnya adalah mereka yang pernah terjangkit virus COVID-19 untuk menjadi donor konvalesen ini, syarat khusus lainnya mungkin ada, dokter? Iya, kalau syarat secara umum sebagai pendonor tentunya dari segi umur itu paling kecil ada 17 tahun sampai 55 atau 60 tahun. Kemudian secara fisik mereka sehat, ya diukur dari vital sign, kemudian tidak ada penyakit-penyakit menaun lainnya yang diderita oleh orang tersebut. Tapi khusus untuk plasma konvalesen ini memang ada yang mereka yang pernah hamil dan mereka yang sudah pernah menerima transfusi darah itu memang tidak bisa untuk menjadi pendonor. Kemudian yang berikutnya adalah mereka akan menjadi pendonor setelah sembuh, dinyatakan sembuh dari penyakit COVID-19, itu 14 hari setelah hasil swabnya negatif, itu baru akan bisa kita screening untuk menjadi pendonor plasma konvalesen. Itu yang mungkin spesifiknya, dan yang ditambah lagi adalah kita akan melakukan pemeriksaan titer antibodi. Jadi kadar antibodi yang ada pada tubuh calon pendonor itu, kalau lebih dari 1/320 itu mereka memenuhi syarat untuk menjadi pendonor. Gitu. Jadi itu yang mungkin membedakan dengan pendonor yang biasa itu. Yeah. Ya, dan dokter, ini terkait juga nantinya ketika melakukan donor plasma konvalesen ini, dalam satu kali donor itu berapa volume yang akan diambil donor darahnya, dok? Kalau ada dua teknik untuk pengambilan plasma konvalesen ini, satu dengan mempergunakan alat yang namanya mesin aferesis. Kalau mesin aferesis ini kita hanya mengambil plasmanya saja. Jadi darah itu kan ada komponennya, yang kita ambil hanya mesin ini otomatis hanya ngambil plasma. Nah, dari plasma ini setiap satu pendonor itu kita akan ambil 400 cc, itu akan kita bagi dalam dua kantong, itu 200 cc, 200 cc. Nah, ini untuk satu dosis terapi itu adalah dua kantong ini. Nah, yang metode yang kedua itu seperti donor biasa. Itu yang kita sebut sebagai LD atau leukodepleted. Itu kita akan ambil itu 450 cc seperti biasa, donor biasa. Kemudian setelah itu kita akan proses lagi untuk memisahkan antara plasma dengan komponen lain. Jadi kita kalau metode LD ini kita hanya bisa mendapatkan itu 200 cc. Jadi hanya setengah dari dosis untuk diberikan kepada pasien. Itu yang dua metode yang kita gunakan dengan jumlah cc yang kita ambil dari pendonor. Baik, ya kemudian dokter, sejauh ini terkait dengan tingkat partisipasi masyarakat yang melakukan donor plasma konvalesen ini seperti apa di Bali, dokter? Oke, kita masih memang menjadi kendala adalah mencari calon pendonor ini. Ya,
memang ada berbagai hal yang menyebabkan mereka untuk sementara belum giat untuk menjadi pendonor adalah satu, mereka cemas untuk masuk ke rumah sakit. Jadi kalau saya pergunakan mesin apresis untuk di Bali itu hanya ada yang aktif itu hanya ada di UTD PMI Provinsi Bali. Jadi mereka datang ke rumah sakit sudah ada trauma. Yang kedua, mereka punya pikiran, dok saya baru sembuh dari sakit. Kalau sekarang saya diambil plasma saya, antibodi saya diambil, berarti saya menurun dong dok, daya tahan tubuh saya. Ini juga ada penafsiran yang bagi calon pendonor itu kenapa mereka tidak mau untuk menjadi pendonor. Yang berikutnya adalah jarak. Seperti yang tadi saya katakan, memang yang mampu untuk melakukan itu di Bali baru UTD PMI Provinsi Bali. Nah sekarang dengan adanya mesin apresis di 2 rumah sakit, RSUP Sanglah dan di Bali Mandara, itu kami harapkan akan bisa lebih banyak pendonor yang ini. Jadi yang berikutnya adalah memang masalah lain, mungkin masalah transportasi, masalah biaya, itu masih menjadi kendala kami untuk mendapatkan calon pendonor ini. Dan proses ini tidak bisa dilakukan hanya sehari, jadi kami lakukan itu 2 hari. Hari pertama adalah screening untuk menetapkan apakah mereka layak menjadi pendonor atau tidak. Hari kedua baru kita pengambilan plasmanya. Jadi ini mungkin menjadi juga pertimbangan mereka belum ini. Tapi yang pasti kami tetap dengan dibantu didukung oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Bapak Gubernur, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda. Kami memang terutama di jajaran kepolisian dan Pangdam itu ada anggota yang terpapar, itu kami lebih mudah untuk mendapatkan pendonornya dibandingkan dengan masyarakat umum. Itu yang masih kami temukan hambatannya. Ya. Dokter, terkait dengan tadi dokter sempat menyebutkan adanya pemikiran-pemikiran dari masyarakat yang mungkin takut ketika nanti plasmanya diambil, imunitasnya akan menurun dan segala macamnya, hal-hal yang sebenarnya ada penjelasannya. Mungkin bisa diberikan himbauan kepada masyarakat yang nantinya berkeinginan untuk memberikan donor plasma ini, konvalesan ini, dok. Seperti apa himbauan yang bisa dokter berikan? Sebenarnya kalau mereka merasa kalau diambil ini plasmanya berarti menurun daya tahan tubuhnya, itu sebenarnya tidak benar. Jadi karena sebenarnya yang kita ambil kan hanya 200 cc, katakanlah 400 cc, kalau itu pakai metode apresis, itu konsentrasi antibodinya di dalam tubuh itu masih cukup banyak. Ya, dan ini memang secara alamiah nanti ini bertahan, antibodi ini memang kenapa kita ngambilnya adalah 2 minggu setelah dinyatakan sembuh sampai sebenarnya waktu mereka menjadi pendonor plasma itu ada kemudian 3 bulan ke depan, karena itu adalah konsentrasi antibodi yang tinggi. Tapi setelah nanti menurun antibodinya, sebenarnya tubuh mereka itu sudah memiliki semacam memori. Kalau nanti ada virus COVID masuk, itu secara otomatis tubuh itu akan membentuk antibodi untuk COVID. Jadi ini sebenarnya bagi warga jangan takut, ini diambil antibodinya karena tubuh Anda sudah memiliki memori yang nanti akan bisa menciptakan antibodi baru untuk COVID-19 ini. Itu yang mungkin perlu kami sampaikan gitu. Jadi dalam masa COVID ini, donor darah baik itu plasma konvalesen maupun darah yang reguler itu masih dikatakan aman gitu. Baik, ya dokter, sekaligus ini juga menjadi penyemangat bagi penyintas COVID-19 untuk dapat mendonorkan plasma konvalesen untuk membantu proses penyembuhan pasien positif COVID-19 di Bali tentunya dokter. Terima kasih dokter sudah bergabung di Bali hari ini. Sehat selalu dan selamat. Boleh satu hal Mas yang saya ingin sampaikan juga. Di samping plasma konvalesen, kami juga sekarang sedang menghimbau masyarakat bahwa terutama untuk yang donor reguler juga mengalami penurunan pendonor. Jadi kami tetap menghimbau pada masyarakat bahwa mereka yang sudah rutin untuk berdonor, kami punya program bukan hanya datang ke rumah sakit, tapi kami juga punya program door to door. Jadi kalau ada 10 calon pendonor, silakan kontak pada kami akan datang untuk melakukan kegiatan donor darah. Mungkin itu Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Gede Wiryana Patrajaya. Terima kasih sudah bergabung. Kami tutup dengan Prama Santi, Om Santi, 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 Om. Om Santi, Santi, Om.